Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini bersama-sama menghadiri pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan dengan tasmiyah pemberian nama dari anak dari Hidayatullah, Muhammad Hidayatullah. Ya, moga-moga bisa menambahkan keberkahan pada keluarga dari Sahibul Bait, dan si anak tersebut menjadi anak yang salihah dan bisa berbakti kepada kedua orang tuanya dan bisa menjadikan sarana syafaat bagi kedua orang tuanya nanti di yaumil qiyamah. Dan kita semua yang hadir, moga-moga juga keluarga kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh, salihah, hingga bisa mengangkat derajat kita nanti di yaumil qiyamah, bisa menjadikan sarana juga untuk mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Dan alhamdulillah, di tengah-tengah kita juga hadir adalah Habib Ahmad dan Guru Anum, yang moga-moga beliau-beliau berdua diberi sehat afiah, panjang umur fi taatillah, hingga tetap bisa membimbing kita, bisa mengarahkan kita, bisa membawa kita menuju ke ridhonya Allah dan ke cinta mahabbah Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah, tasmiyah atau pemberian nama anak, disunnahkan kita untuk memberi nama anak-anak kita dengan nama-nama yang bagus sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan nama-nama, karena nama panggilan adalah doa. Maka itu Nabi sering mengganti nama ketika nama tersebut adalah nama yang bisa mengakibatkan keburukan atau nama yang justru akan menjauhkan dari rahmat, maka diganti oleh Nabi. Maka itu sunnah kita memberikan nama anak-anak kita dengan panggilan-panggilan yang indah dan penuh berkah dan doa. Bukan hanya indah saja, tapi ada nilai dan makna dari nama tersebut. Dan kemudian tugas kita sebagai orang tua selain memberi nama yang bagus kepada anak-anak kita adalah mengarahkan mereka dan mendidik mereka untuk mengenal Allah dan Rasulnya ketika mereka sudah tamyiz. Dikatakan di dalam kitab Sulam Taufik lil Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, wajib bagi wali sabi was sabiyah, wajibu ala wali sabi was sabiyah, wajib atas wali anak kecil laki dan anak kecil perempuan. Dalam wali di sini adalah orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak ada, maka penggantinya, untuk mengajari dan mengajak anak-anaknya yang sudah tamyiz, mengajak melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat, dan mengajak memberikan mereka pengetahuan tentang syariat dan mengajak mereka melakukan amalan-amalan yang wajib sekemampuan mereka sebagai anak. Dan itu merupakan kewajiban dan fardu bagi orang tua atau wali. Tapi ketika anak orang tua tersebut tidak mampu, memberikan pengetahuan kepada anak, maka wajib orang tua itu mendatangkan guru atau mengantarkan anaknya untuk taklim, belajar kepada orang-orang yang memahami dan mampu mengajari anak-anaknya. Dan itu hukumnya adalah fardu sekali lagi, karena kita akan dituntut nanti di yaumil qiyamah kalau kita tidak mengajari anak-anak kita dan mengenalkan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi seorang kepala rumah tangga, seorang ayah, seorang suami itu bukan cuman wajib bertanggung jawab kepada anak, tapi juga wajib bertanggung jawab kepada istri. Dengan membawa mereka semuanya mengenal Allah dan Rasul dan memberikan pemahaman kepada mereka tentang apa yang wajib, dan juga mengajak mereka melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul.
Ini hukumnya fardu bagi suami atau kepala rumah tangga. Jadi kita punya tanggung jawab yang berat memang. Tapi kalau kita berhasil, maka kita akan mendapatkan kedudukan istimewa di yaumil qiyamah. Kedudukan yang luar biasa. Dan kedudukan ini kita bisa peroleh dari anak dan istri kita. Dan kita tidak akan memperolehnya kecuali kita telah mendidik mereka dari awal. Di Hadramut, ya, waktu masa-masa dahulu zaman Habib Abdullah Al-Idrus. Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar ini menjadi wali umur 17 tahun. Terus di sana pernah ada diceritakan di sana ada seorang sayyid masih muda umur belasan tahun. Dia cerita. Jadi si sayyid ini, si Habib ini saya lupa namanya. Jadi ceritanya itu ada seseorang dari Maroko, dari Maghrib. Dia ini ziarah ke Tarim. Pada zaman sebelumnya Habib Ali Habsyi, zaman Habib Abdullah Al-Idrus. Dan pada zaman Habib Ali Habsyi ditulis ada bukunya, kisahnya perjalanan. Dan dia menceritakan, aku menemukan ada satu halaqah pembacaan kitab Ihya. Dan yang ngajar anak muda, masih umur 20-an, kurang dari 20. Yang taklim banyak siban, banyak orang-orang tua. Terus si orang ini cerita, pada zaman dahulu aku pernah tobat. Pada waktu aku masih kecil, umur belasan tahun. Tobat gara-gara apa? Bainal maghrib wal isya ada kejadian apa? Dia ketawa sampai ketawanya itu berlebihan. Ketika dia tertawa yang berlebihan antara maghrib dan isya, bukan dipakai untuk taklim, bukan dipakai untuk ibadah. Karena al-kunus kullal kunus ma bainal maghrib wal isya. Harta karun yang paling istimewa kata Imam Habib Abu Bakar Al-Adni adalah bainal maghrib wal isya, waktu istimewa antara maghrib dan isya. Itu amalan salaf kita. Melakukan kegiatan bainal maghrib wal isya itu antara dua, tidak lebih. Yaitu kalau tidak li ta'lim, lil ibadah. Hanya itu sudah, tidak ada yang ketiga. Nah, pada waktu bainal maghrib wal isya ini ketawa terbahak-bahak sampai berlebihan. Akhirnya ibunya melihat itu nangis sedih. Ibunya nangis. Kenapa nih seorang sayyid ada darah Nabi di darahnya, tapi kok tidak ada adab begini bainal maghrib wal isya? Ditangisi sama ibunya. Kakaknya marahin dia, ayahnya marahin dia, bahkan pembantunya yang bukan sayyid memarahin dia. Ente ini sayyid, kok kayak gini adabnya ente? Umurnya masih belasan tahun, masih umur muda. Dia terkejut dan nangis tobat. Padahal umur segitu. Ini tidak lain karena pendidikan dari orang tua sejak dini. Hingga anak itu terdidik dengan adab mulai kecil. Dan menjadi orang yang Masya Allah hingga umur Anda sampai 20 tahunan begitu sudah ngajar ihya. Bayangkan, ngajar ihya. Kalau kita belajar aja mungkin wallahu a'lam sudah apa belum. Ini ngajar ihya umur segitu. Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni juga hatam ihya umur cuma berapa tahun. Umurnya masih 15-14 tahun. Sudah hatam ihya. Dan bukan hatam sekedar hatam dan paham. Sampai katanya abahnya umur belasan tahun ini, udah ente khatam ihya sekarang. Ente keluar, cari manusia yang paling hina dari ente. Makhluk, bukan manusia. Makhluk yang lebih rendah dari ente derajatnya. Singkat cerita, dia cari, dia nemu orang kafir, dianggap ini orang kafir. Lebih rendah dari anak karena dia tidak tahu tauhid, sedangkan anak tahu tauhid, maka dia lebih rendah dari anak. Sebelum dia beranjak pulang untuk memberitahu ayahnya, dia mikir, tapi itu belum tentu matinya kafir. Karena segala sesuatu itu penentuannya adalah akhir. Orang bisa husnul khatimah, bisa sul khatimah. Anak belum tentu. Anak sekarang muslim, belum tentu ketika diambil nyawa oleh Allah dalam keadaan muslim. Dia juga begitu, belum tentu diambil nyawa oleh Allah dalam keadaan kafir. Maka anak yang lebih rendah dari dia. Ketemu orang gila, ini orang gila. Tidak pakai baju, buka aurat, gila, kotor, ini itu najis. Tapi dia mikir lagi, tapi ini orang gila. Rafat aglam lisobi wal majani. Tidak ada catatan apapun bagi orang gila ini. Sedangkan anak ada hisab. Berarti dia lebih mulia dari anak. Anak lebih rendah dari dia.
Ketemu anjing gila mati bangkai di sampah dibuang sama orang. Nah ini binatang, anjing mughaladhah, gila lagi. Wah ini. Kemudian dia mengatakan, tapi ini anjing, binatang, tidak ada hisab. Nanti dia memiliki kiamat selesai sudah. Tapi anak ada hisab. Berarti anak lebih rendah dari ini. Sampai dia pulang ke rumah mengatakan, ya Abah, tidak ada makhluk yang lebih rendah dari saya. Padahal umurnya belasan tahun. Ini berkat tarbiyah dari orang tuanya. Dan kita bisa mendapatkan keuntungan ini ketika kita betul-betul mengarahkan anak kita, mengarahkan istri kita dan keluarga kita untuk mengenal Allah dan Rasul sejak dini. Dan menjadikan rumah kita menjadi rumah yang sakinah, mawaddah warahmah. Menjadikan rumah tangga yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Karena tidak mungkin kita bisa membahagiakan orang kecuali dengan hatinya. Dan hati tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan kecuali karena ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hati bahagia bukan karena zahir, hati bahagia karena batinnya. Dan batin ini terkait dengan keridhaan Allah. Kalau kita mampu berjalan di dalam atau di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan tambah dengan kebahagiaan. Dan begitu juga dengan hati keluarga kita. Kalau kita arahkan rumah tangga kita ini menuju ridhonya Allah, maka akan tumbuh keluarga tersebut dengan kebahagiaan batinnya. Dan zahiriyah tidak ada artinya ketika hati penuh dengan kebahagiaan. Dan orang yang sudah bahagia batin, pasti orang tersebut akan menjadikan dirinya masuk ke dalam surga juga dengan kebahagiaan. Dan moga-moga kita semua Sahibul Bait wabil khusus dan kita semua yang hadir dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bahagia zahir, bahagia batin, dan keluarga kita dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Istri kita, anak kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang layak untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita bersama keluarga kita, orang-orang yang kita cintai nanti di yaumil qiyamah bersama para guru, para habaib masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya zahir batin dunia dan akhirat. Hadza ma'akum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.